Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, masih semangat ya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa. Coba sekarang ibu minta dipimpin ya, dipimpin Rizky, coba pimpin doanya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, ya terima kasih Rizky. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Anak-anak ibu semua sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat, Bu. ya. Kita berjumpa kembali ya dalam Zoom ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Lupa ya, tetap jaga kesehatan. Siapa nih yang belum hadir? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebagai rasa nasionalisme kita, yuk sejenak kita nyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib tadi, ya, memupuk rasa nasionalisme kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu dapat menganalisis kosakata baku dan tidak baku pada teks eksplanasi dengan tepat. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, siapa nih yang masih ingat apa ya struktur teks eksplanasi? Ada berapa kemarin struktur teks eksplanasi? Ayo, ada berapa ya? Ada? 3. Iya, 3. Pinter. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Iya, yang pertama itu adalah pernyataan umum. Sekarang Ibu punya teks. Nah, judul teksnya apa nih? Pembangkit listrik tenaga surya. Dari contoh teks eksplanasi, terdapat kosakata tidak baku dalam kalimatnya. Coba temukan yuk, katanya. Nah, sebelum kita mencari kosakata tidak baku dalam kalimat itu, sekarang Ibu tanya dulu, apa sih itu arti dari kosakata baku atau tidak baku? Ada yang tahu? Perhatikan kata berikut. Ada nomor, ada nomor. Yang biasa kita ucapkan sehari-hari yang mana? Nomor atau nomor? Nomor. Nah, ternyata yang tulisan nomor, izin, dan cabe ini adalah contoh kata tidak baku. Nah, sekarang apa sih perbedaannya ya antara kata baku dan kata tidak baku? Kosakata baku itu adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya bersumber pada KBBI. Ayo, KBBI apa kepanjangannya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pinter. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kata tidak baku itu berarti kata yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Sekarang Ibu punya contoh lagi nih. Nah, ada abjad akhlak. Abjad akhlak. Nah, kira-kira abjad yang pakai akhiran D dengan akhiran T yang mana yang baku? D. Yang memakai D. Ada lagi namanya kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, memilih kata yang tepat. Tadi kita udah belajar katanya, sekarang kalimatnya. Kalimatnya juga sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, perhatikan contoh. Diana anak paling tercantik di keluarganya. Diana anak tercantik di keluarganya. Yang mana nih yang kalimat efektif? Yang berwarna biru atau yang berwarna merah? Merah. Alasannya paling tercantik. Tercantik ini dia sudah artinya dia yang paling cantik.
Nah, jadi nggak perlu kita tulis lagi kata palingnya. Karena paling dengan ter itu maknanya sama yang kita tuliskan. Oke, ada contoh lagi nih. Nah, perhatikan. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang mana nih yang kalimat efektif? Yang biru atau yang merah? Merah, Bu. Yang merah. Merah. Kenapa ya yang merah? Karena yang biru sudah ada kata semua, malah ditambah bagi. Iya, pinter. Coba yuk dicek mana kata tidak baku. Energi. Iya, pinter. Sekarang Ibu punya teks rumpang. Silahkan kamu lengkapi dengan kalimat efektif dan kosakata yang baku sehingga jadi teks yang utuh. Ingat ya, antara per kalimatnya itu harus sesuai. Di era globalisasi ini, kita harus bisa mengembangkan penggunaan energi alternatif. Dan itu adalah salah satu wujud nyata sikap kita cinta kepada tanah air. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh sumber energi alternatif. Kira-kira apa ini kemarin? Ayo. Panel surya. Panel surya atau sesuai dengan yang tadi nih, teks yang kita baca tadi. Pembangkit listrik tenaga Surya. Bagaimana cara kerja sel surya sampai menghasilkan energi listrik? Nah, gimana ya kerja ini? Ayo, siapa nih yang berani menjelaskan? Nih, dari panel surya. Menyerap cahaya matahari. Ya, pinter. Nah, apa nih? Gambar apa nih? Bendungan. Bendungan. Pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Sekarang semakin dikembangkan. Yuk, kita tonton dulu ya. Apa nih manfaatnya? Sumber energi melimpah. Sumber energi yang melimpah. Oke, pintar. Apa lagi? Siapa yang dapat yang lain lagi? Harga energi yang stabil. Oke, sekarang karena kita belajar sumber energi alternatif listrik tadi, salah satunya adalah PLTS yang memanfaatkan sumber listrik tenaga surya. Ya, sekarang kita mau mencoba membuat kompor tenaga surya. Ini anak-anak Ibu buat ya, ini LKPD-nya akan Ibu kirim juga melalui WA Group. Kira-kira membuat kompor tenaga surya ini berapa hari nih jangka waktunya nih, biar bisa selesai. Belum kita tutup pembelajaran kita, Ibu mau tahu dulu kesimpulan pembelajaran ya, yang telah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku itu apa tadi? Ayo, apa tuh sumber energi alternatif? Sumber yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Iya, pintar. Arum bagian mana yang sudah Arum pahami dengan baik? Menjaga lingkungan agar tetap lestari. Di akhir kegiatan ini nanti ada Ibu kirimkan link soal evaluasi ya untuk hari ini. Itu melalui link kuis. Oke, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, marilah kita berdoa. Coba Anam dipimpin doanya. Oke, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.